Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 24 Agustus 2022. Kali ini saya menggunakan baju adat dari Kabupaten Morowali. Nah, mungkin pertanyaan Anda kenapa kami hari ini seluruh penyiar menggunakan baju adat. Ini terkait dengan hari ulang tahun TVRI Nasional yang ke-60 tahun dengan hashtag TVRI Media Pemersatu Bangsa dan terus merawat negeri. 60 tahun perjalanan TVRI memang sudah menjadi perjalanan panjang, tentunya melahirkan banyak kisah dan memberikan banyak cerita-cerita yang memberikan edukasi dan tentu hiburan di masyarakat Indonesia begitu. Kami kutip dari laman Instagram TVRI Nasional bahwa mengatakan TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menyongsong digitalisasi dan menjadi jendela untuk Indonesia bagi dunia. Yang terpenting adalah mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga menyediakan hiburan yang sehat serta tetap mengikuti arus zaman. Itu yang kami kutip dari postingan akun Instagram TVRI Nasional di hari ini, hari ulang tahun TVRI Nasional yang ke-60 tahun. Dan untuk menjawab ataupun juga membahas apa yang kemudian harusnya menjadi tantangan dan menjadi jawaban untuk masyarakat seperti apakah kiprah TVRI mulai dari masa ke masa dan apa yang kemudian menjadi harapan berbagai masyarakat begitu terkait dengan apa yang menjadi perkembangan zaman untuk TVRI ke depan. Kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan berbicara dan berbincang bersama saya kurang lebih 1 jam ke depan di hari ulang tahun TVRI Nasional yang ke-60 tahun. Hadir bersama saya pemirsa Dr. Christian Tinjabat MSc. Beliau merupakan pemerhati TVRI dan juga akademisi dari Fakultas Fisip Universitas Tadulako Palu. Selamat sore, selamat datang Pak Dokter. Selamat sore. Selamat hari ulang tahun TVRI Nasional. Selamat ulang tahun TVRI Nasional. Semoga jaya terus. Amin. Dan ini beliau juga ini sering sekali ya kita hadirkan artinya dari masa ke masa, waktu ke waktu Pak Dokter sering hadir begitu di TVRI gitu ya. Baik, iya. Baik. Selain itu juga hadir bersama kami Pala Pola ini atau kita lebih familiar dengan menyebutnya adalah Om Palu. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang juga seringkali menjadi penelpon kami atau seringkali memberikan masukan serta memberikan kontribusi seperti apa harusnya TVRI berada dan eksistensinya. Om Lapo atau Om Palu, selamat sore, selamat datang. Selamat sore. Ya, selamat hari ulang tahun ke-60 ya. Republik Indonesia. Lebih tuh Om Palu apa TVRI ini? TVRI Palu. TVRI Nasional ini? TVRI Nasional Jaya di udara. Oke, lebih senior mana nih? TVRI atau Om Palu nih secara umur? Kalau lebih senior saya. Oh, lebih senior. Karena saya sudah 60-an. 60? Sudah istilahnya sudah pensiun. Oke, baik. Dan juga pemirsa TVRI juga sering sekali mengangkat topik terkait pendidikan di daerah terpencil karena ini menjadi salah satu konsentrasi kami di mana kami juga fokus untuk bagaimana membahas pendidikan tidak hanya di kota saja namun di daerah-daerah. Dan untuk menjawab seperti apakah kemudian pendidikan yang berada di daerah terpencil khususnya Provinsi Sulawesi Tengah telah bergabung bersama kami Kasubag Umum dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ardin SEME. Selamat datang Pak Ardin, selamat sore Pak Kasubag. Selamat sore Mas Julius. Ya. Selamat hari ulang tahun TVRI. Selamat ulang tahun TVRI. Ya. Baik, 60 tahun. Nanti kami akan bergabung juga bersama dengan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP yang juga saat ini berada di Kabupaten Banggai Laut. Beliau dalam rangka memberikan sosialisasi tentang pembelajaran paradigma baru. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apakah juga persepsi beliau tentang pendidikan terpencil yang terus menjadi konsentrasi untuk kami bahas setiap hari di program kami. Saya langsung berbicara bersama dengan ketiga narasumber saya dan juga nanti pemirsa saya ingatkan bahwa kami membuka line telepon untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0451452414. Saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter sudah sering kali diundang. Walaupun konteks kita lokal ya, TVRI Sulteng yang undang. Tapi paling tidak kita punya integrasi, kita punya sinergitas ke TVRI Nasional. Apa yang Pak Dokter lihat perkembangan dari TVRI dari time ke time, masa ke masa seperti apa, Pak? Ya, baik. Ya, pertama-tama tentu saja sebagai warga masyarakat yang mencintai berita pemberitaan itu tentu kalau kita merefleksi kembali hari ini adalah 60 tahun TVRI Nasional berulang tahun, itu berarti kita memori, kita ingat kembali ketika di zaman dulu hanya ada satu televisi. Stasiun TV. Stasiun. Jadi sebenarnya ini mengukuhkan satu memori yang kuat, ya, terutama di generasi saya waktu itu dan teman-teman mungkin waktu itu. Jadi memang kehadiran TVRI itu sangat dibutuhkan masyarakat pada waktu itu karena ya, bangsa kita sedang membangun. Nah, saya kira kalau kita bicara dalam konteks nasional, TVRI itu memberi kontribusi yang sangat besar terhadap
penyebaran informasi di berbagai aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia tentu. Nah, tentu di Kota Palu itu juga saya ingat ketika saya baru mulai pertama kali diajak untuk selalu menjadi ikut nimbrung berbicara di sini berbagai hal tentang isu-isu lokal atau pembangunan lokal, itu juga menjadi sebuah kenangan. Karena sejak 2001 kalau nggak salah TVRI Palu ini mulai menyiar, itu kita juga dengan teman-teman di sini sudah mulai mengisi ruang-ruang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat lokal di daerah. Nah, sebab kita tidak boleh hanya tahu di nasional, tapi kita juga harus mengetahui daerah kita. Nah, TVRI Palu pada waktu itu memang mengisi konten-konten lokal itu. Baik, Pak Dokter ditahan dulu. Ya, artinya TVRI Palu akan sangat berhubungan dan bersinergi dengan apa yang menjadi pemberitaan di TVRI Nasional yang menjadi edukasi. Kami akan break pemirsa untuk mendengarkan perbandingan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Setelah itu kami masih akan kembali dengan topik kami, bagaimana kemudian TVRI Nasional bisa berusia 60 tahun. Tetap bersama kami. Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bertransformasi menyongsong digitalisasi, menjadi jendela Indonesia bagi dunia melalui kanal penyiaran kelas dunia. Mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia dengan pendirian stasiun penyiaran daerah di tiap provinsi. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga harus dapat memberikan hiburan yang sehat serta mengikuti arus zaman. TVRI 60 tahun terus merawat negeri. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Palu dan sekitarnya dan juga untuk kabupaten yang lain begitu. Kita di tema bicara langsung kembali lagi untuk 60 tahun menjaga persatuan negeri. Ini memang terkait dengan hari spesial perayaan ulang tahun TVRI yang ke-60 tahun. Hashtag yang kemudian menjadi gaung kami adalah media pemersatu bangsa dan juga adalah terus merawat negeri. Dan tadi kita sudah saksikan juga Presiden Joko Widodo Republik Indonesia telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk ke TVRI ke-60 tahun. Kami akan langsung memulaikan perbincangan saya ke Om Palu. Om Palu juga menjadi saksi gitu ya. Artinya Om Palu terus mengikuti apa yang kami siarkan. Ini terbukti dari eksistensi Om Palu untuk memberikan saran ketika kami membuka line telepon di aspirasi masyarakat. Om Palu melihat bagaimana perkembangan TVRI? Kalau saya TVRI nasional ini terus istimewa TVRI Palu. Saya sangat bangga. Kebanggaan saya tentang masalah TVRI Palu ini, semua misalnya dalam hal ini sekolah-sekolah yang di pedesaan bisa TVRI Palu tayangkan. Sehingga hal ini sekolah yang ada di pedesaan tentunya itu adalah merupakan salah satu masukan dari masyarakat. Kalau dia misalnya di kabupaten tentunya dikejar kabupaten. Kalau di kota dikejar kota. Tentunya kalau di kota ini Pak, untuk masalah sekolah tentang pendidikan ini, itu kalau Pak Hardi itu Pak, setiap dia hari Senin dia turun ke sekolah-sekolah. Jadi sehingga sekolah itu, misalnya sekolah ini bisa direhab. Beliau langsung turun. Setelah itu melaporkan kepada pejabat negara itu wali kota. Untuk menindaklanjuti kalau ada anggaran bisa dikerjakan. Nah itu kalau kita bicara memang di konteks pendidikan begitu, artinya TVRI khususnya juga TVRI Sulteng pun juga konsentrasinya ke sana begitu. Tapi ketika kita bicara secara umum begitu Om Palu, general apa yang Om Palu lihat begitu perkembangan TVRI dari kalau perkembangan ini TVRI ini saya sangat bangga. Kenapa kebanggaan saya bangga? Karena tadinya kita berita-berita yang kita tidak lihat atau tidak saksikan dengan adanya ditayangkan oleh TVRI baik nasional maupun TVRI Palu itu kan kita sudah tahu, berarti bahan keterangan untuk dijadikan puldat nanti itu jelas. Kita boleh berbicara di mana-mana karena sesuai dengan
siaran yang diliput oleh TVRI, baik nasional maupun TVRI Palu. Oke, Pak Dokter, kalau melihat apa yang disampaikan Om Palu begitu, artinya ini kan memang banyak perubahan digitalisasi, terutama gitu dari zaman hitam putih mungkin Pak Dokter sudah mulai dari tahun 1962 pada saat itu TVRI hadir, hingga di 2022 kita memasuki era digital gitu dengan analog, switch off, nanti kita transformasi ke TV digital. Artinya perkembangan TVRI secara signifikan ini memang bisa dirasakan. Iya, jadi memang tidak terelakkan Pak, karena tentu saja seiring dengan kemajuan teknologi, karena penyampaian informasi itu harus betul dikemas sedemikian rupa agar pemirsa atau jangkauan ke masyarakat itu betul-betul bisa memberikan suatu kualitas siaran dan penyiaran yang tentu saja didukung oleh teknologi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarahnya, televisi ini mengemban sebuah misi yang luar biasa, totalitas. Kenapa? Karena dulu kan belum ada TV lain. Jadi bayangkan ya acara-acara dulu. Untuk petani ada Kelompen Capir. Pak Dokter hafal semua itu ya? Iya, untuk anak-anak ada si Komo, ada si apa itu. Ada si macam-macam. Untuk pelajar-pelajar, hiburan. Jadi TVRI betul-betul dulu dia membawa gerbong besar itu untuk menyampaikan informasi ini, makanya saya katakan di semua aspek. Dan saya kira trademark itu harus tetap dipertahankan oleh TVRI. Seiring dengan kemajuan teknologi, nanti kalau sudah beralih switch off ke digitalisasi, saya kira setelah saya melihat TVRI ikut merancang sebuah program yang 4 channel itu, wah itu mantap. Karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang juga tentu akan berkompetisi dengan TV-TV yang lain, tetapi trademark TVRI ini memang dia sudah terlanjur hadir pertama di memori orang, ya, karena saya lihat juga acara-acara sekarang itu acara kekinian, ada macam-macam itu dikemas oleh TVRI. Misalnya Pak Arya Tanju itu dengan anak-anak muda yang mengemas berita-berita musik, pendidikan dan macam-macam. Saya kira itu satu hal yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Baik, mau tidak mau harus dilakukan, dan kita mengikuti perkembangan zaman tidak hanya secara nasional maupun juga di tingkat atau di level lokal begitu. Saya ke Pak Kasubag BPMP, Pak Ardin. Ya, kalau Pak Ardin ini kan kita sangat konsentrasi juga nih Pak. Artinya tidak secara nasional saja begitu, ya, tidak secara sultang saja, tapi nasional pun juga kita sering memberitakan pendidikan gitu. Pak Ardin melihat bagaimana kemudian kenapa memang sebuah stasiun TV itu harus berkonsentrasi mengangkat pendidikan di Indonesia, Pak? Iya, kalau saya melihat peran TVRI ya, TVRI ini kan lembaga penyiaran publik. Penyiaran publik artinya memberikan service lah, memberikan jasa kepada publik. Dan peran yang saya ingat betul pada saat Kemdikbudristek itu pada saat itu wabah pandemi tahun 2020. Di pandemi COVID ya. Pandemi COVID. 19. Kami memang merasa terbantu ketika kami berusaha mencari bagaimana cara kami untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa didik. Nah, pada saat itu TVRI hadir. TVRI itu kan dari pagi ya, mulai pagi itu pada tahun 2020 itu ada program kerjasama antara TVRI dengan Kemdikbudristek pada saat itu memberikan program belajar dari rumah kepada siswa didik. BDH kita sebut. Itu sangat membantu BDR sekali. BDR kita sebutnya saat itu. Ya. Belajar dari rumah. Itu sangat membantu sekali, sangat membantu, dan artinya siswa jadi ketika di rumah mereka juga bisa belajar, dan itu kan programnya dari pagi sampai sore, pagi dari sampai sore. Saya kira dengan kapasitas yang dimiliki oleh TVRI, dengan luasnya jangkauan jaringan, dengan SDM, dengan teknologi yang dimiliki, sangat membantu. Apalagi mungkin jangkauannya kan tidak hanya terbatas pada jaringan internet pada saat itu, yang dia juga menjangkau daerah-daerah terpencil. TVRI kan sampai ke daerah-daerah terpencil. Baik, tapi kalau Pak Ardin melihat memang dari BPMP sendiri memang pun juga harusnya semua stasiun TV pun begitu, termasuk TVRI khususnya. Artinya pendidikan itu memang menjadi salah satu trademark atau menjadi salah satu aspek yang harus kemudian selalu diangkat begitu, Pak. Bagaimana kemudian Bapak melihat dari BPMP sendiri? Ya, itulah makanya kami tadi menyampaikan bahwa ke depan ini dengan melihat situasi seperti kemarin, dan mudah-mudahan tidak ini ya, tapi model pembelajaran melalui media yang difasilitasi oleh TVRI ini mungkin ke depan bisa kita karena kami salah satu tugas dan fungsi kami juga adalah menjalin kemitraan, bagaimana potensi-potensi yang ada di luar itu kita
rangkul, digali begitu Pak ya? digali potensi yang ada di luar, mungkin potensi yang ada di TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, bagaimana kita bisa bersinergi, bekerja sama untuk Tapi memang BPMP sendiri memang juga sangat concern Pak ketika kita bicara tentang pendidikan di desa atau di daerah terpencil. Sangat concern sekali. BPMP sangat concern ke sana. Bukti konsentrasinya apa begitu Pak yang menjadi konsentrasi dari BPMP Pak? Ya sebenarnya BPMP itu kan memberikan pelayanan pendidikan tidak secara eksklusif ya, artinya semua satuan pendidikan itu kami coba sentuh. Nah, menurut kami ada hal-hal di daerah-daerah afirmasi itu kita yang sebutnya afirmasi ya. Ya, kita sebutnya lah afirmasi yang memang perlu sentuhan yang lebih untuk itu. Nah, kami punya program kemitraan kami itu yang kami mengajak kepada pemerintah daerah, mengajak kepada semua stakeholder yang ada di daerah untuk memberikan fasilitasi. Jadi bersama-sama, kami dari LPMP siapkan mungkin dari pemerintah daerah atau dari stakeholder yang lain bisa menyiapkan apa. Ya, nanti kami akan bergabung bersama Kepala Balai Penjaminan Mutu dan Pendidikan, Pak Sinar Alam, SPD MPD. Apakah sudah terhubung teman-teman? Karena saat ini beliau berada di Banggai Laut dan juga kami mendapatkan informasi Kepala BPMP memang lagi pun juga dalam kegiatan pembelajaran paradigma baru. Adakah hal-hal terkait yang juga kemudian dilihat beliau dari pendidikan di daerah terpencil? Nanti akan kami coba untuk terhubung bersama Kepala BPMP dari Banggai Laut. Oke, sudah terhubung live by phone Pak Kepala, Pak Sinar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam, Pak Kepala. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kondisi di Banggai Laut hari ini, Pak? Cerah? Tadi siang ada hujan, Pak. Ya. Sampai sore tadi agak lumayan lah gitu. Baik, sedianya memang kami mengundang Bapak begitu untuk nanti bisa kapan-kapan hadir bersama dengan kami. Salam, Ya, Pak. Siap, baik. siap. Pak Kepala BPMP, hari ini adalah hari ulang tahun TVRI yang ke-60 tahun, Pak. Dan salah satu wujud konkret kami adalah kami sering menyiarkan pendidikan, Pak. Tidak hanya di kota, namun di daerah terpencil. Saat ini Bapak di Banggai Laut. Apakah ini juga ada hubungannya begitu, Pak, dengan kemudian mengevaluasi atau melihat kondisi pendidikan yang ada di sana, atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk TVRI Sulawesi Tengah. Semoga seperti sukses, tetap dan terus komitmen menyiarkan pendidikan di Sulawesi Tengah. Baik, untuk kegiatan kami di Banggai ini tentu ada hubungannya juga dengan mutu pendidikan di kebetulan kita lagi mengumpulkan beberapa kepala sekolah di Kabupaten Banggai ini, Pak. Kita akan menguatkan kepala sekolah dalam rangka melakukan perencanaan berbasis data untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tidak hanya khusus untuk daerah terpencil, tapi seluruh satuan pendidikan yang bisa kita tentu itu kita lakukan. Untuk saat ini kita memang masih jumlahnya terbatas karena kita punya kapasitas juga terbatas gitu. Namun di kegiatan ini ada beberapa satuan pendidikan atau sekolah yang kita libatkan dan itu berasal dari daerah terpencil. Ada satu dari satu SD yang berjarak 2 jam perjalanan dari Banggai Laut ini, Pak, dari kota. Nama daerahnya apa, Pak Kepala? SD Bumi Hijrah, Pak. Oke. SD Bumi Hijrah. Ya, itu berlokasi 2 jam dari Balut, Pak ya? Iya, betul, Pak. Ya, melewati lautan begitu, Pak, kalau saya tidak salah, atau darat? Pasti, Pak, pasti. Pasti itu laut. Nah, ini kan daerah kepulauan. Ya. Dan saya sendiri sudah sempat bincang-bincang dengan kepala sekolahnya. Beliau adalah kepala sekolah yang luar biasa. Punya grow mindset yang bagus, ya, sehingga salah satu sekolah di Banggai Laut ini yang ikut kurikulum Merdeka. Oke, baik. Ya, Baik. Pak. Ya,
Pak Kepala, dengan melihat Pak TVRI terus konsisten begitu Pak untuk mengangkat aspek pendidikan atau informasi pendidikan, apa yang kemudian Bapak lihat begitu dari wajah teknologi, digitalisasi broadcasting, dan juga dari wajah pendidikan? Artinya sinergi apa begitu Pak? Konektivitas apa yang bisa kita bangun bersama? Saya kira ini sesuatu yang sangat positif Pak. Justru mungkin ke depan bukan hanya TVRI butuhkan, tapi malah kami sebenarnya butuh TVRI dalam rangka mempublikasikan, menginformasikan kepada masyarakat secara umum ya bagaimana perkembangan pendidikan kita khususnya di Pulau Tengah ini Pak. Gitu, Pak. Karena saya pikir ini kan jangkauannya jauh lebih luas ya, lebih luas dan masyarakat bisa melihat secara langsung. Nanti mungkin kita bisa membuat komitmen-komitmen untuk menyiarkan atau menyampaikan ke masyarakat terkait dengan informasi perkembangan pendidikan di Sulawesi Tengah ini, Pak. Baik, khususnya yang berada di daerah terpencil begitu, Pak ya? Ya, betul. Oke. Betul, Pak, betul. Iya, dan kemudian Bapak melihat bahwa perpaduan atau kombinasi kolaborasi yang kemudian akan dilakukan oleh satu stasiun TV dalam hal ini adalah TVRI bersama dengan dunia pendidikan ini akan bisa memunculkan wajah-wajah pendidikan baru begitu Pak dan memberikan informasi kepada khalayak. Betul sekali, Pak. Betul. Saya kira kan masyarakat kita perlu tahu seperti apa yang kita lakukan, baik itu kami dari Kementerian Pendidikan, lalu BPMP sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Teknologi, maupun apa yang sudah dilakukan dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten, Pak. Baik. Pak Sinar Alam yang terakhir boleh menyampaikan apresiasi ataupun juga ucapan selamat begitu Pak untuk TVRI yang saat ini berusia 60 tahun dan apa yang kemudian diharapkan untuk TVRI terus bisa berkonsentrasi terhadap pendidikan Indonesia. Ya, terima kasih. Saya kira usia 60 tahun ini usia yang kalau dari sisi usia manusia itu kan usia yang sangat matang ya, sangat matang. Kita juga berharap di usia 60 tahun ini TVRI bisa semakin maju, berkembang dan bisa menyuarakan dan menyampaikan informasi-informasi penting yang memang patut diketahui oleh masyarakat, terutama terkait dengan pendidikan ini. Teknologi mesti terus kita adaptasi ya. Dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi, Pak. Jadi jangan tidak lagi seperti dulu hanya mengandalkan ini manual saja ya. Atau ini mesti lebih maju lah gitu. Baik, harus lebih maju karena kita pun juga menyongsong era digitalisasi. Terima kasih Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Sinar Alam, SPD MPD yang bergabung bersama kami dari Banggai Laut. Salam sehat untuk Bapak dan juga teman-teman yang berada di sana. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa kami akan lanjutkan perbincangan kami masih terkait tentang 60 tahun menjaga persatuan negeri TVRI yang berusia 60 tahun di hari ini. Tetap bersama kami, saya segera kembali. TVRI sebagai media pemersatu bangsa ini menjadi wujud nyata kami di usia 60 tahun, tepatnya di 24 Agustus di 2022. Tentunya dengan hashtag yang lain adalah terus merawat negeri. Kami kembali untuk program Bicara Langsung dan kita masih membahas tentang bagaimana kemudian kiprah TVRI terhadap pemberitaan yang berisikan edukatif begitu dan juga tentunya tetap dengan mengusung hiburan atau kekinian untuk mengikuti perkembangan zaman. Tadi telah bergabung bersama kami Kepala BPMP langsung dari Banggai Laut dan beliau sangat mengapresiasi dan tentunya memberikan dukungan untuk adanya kolaborasi yang lebih baik lagi untuk broadcasting gitu dan juga mutu ataupun juga institusi pendidikan yang berada di Sulawesi Tengah khususnya. Kami segera kembali bersama dengan 3 narasumber saya yang berada di studio dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui line interaktif 0451 452 414. Anda bisa menghubungi kami memberikan opini Anda ataupun juga ucapan selamat untuk TVRI yang berusia 60 tahun. Saya ke Pak Om Lapo, maksud saya Om Palu. Om Palu sebagai tokoh masyarakat begitu ya. Artinya memang membutuhkan pun juga hiburan, membutuhkan informasi yang edukasi, informasi yang persuasif, informasi yang ada nilai begitu. Om Palu melihatnya TVRI sudah memberikan itu. Kalau saya melihat ini TVRI sudah lakukan semua. Sudah dilakukan semua. Contohnya saja kita ini kan setiap acara TVRI Palu ini kita kan langsung melihat. Dan itu merupakan salah satu bahan kita untuk berbicara, berkomunikasi dengan siapapun. Apabila masyarakat itu tidak sempat nonton, kita bisa istilahnya menyampaikan bahan keterangan itu. Sehingga kalau saya melihat TVRI Palu
tentunya hal ini sudah kemajuan luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, karena di situ ada acara acara Pompelissidare dan segala-galanya saya lihat, dan saya kalau ada acara begitu Pak, saya suka nonton gitu suka ya. nonton dan setiap acara TVRI Palu saya harus nonton sampai selesai karena itu merupakan salah satu ilmu buat kita. Jangan kita ketinggalan ilmu. Contohnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, tentunya begitu kita nonton TVRI Palu, oh berarti sekolah ini terpencil sekali. Nah, tadinya kan kita tidak tahu, tidak paham di mana sekolah ini. Setelah TVRI Palu meliput berita itu, tentunya saya selaku tokoh masyarakat mengapresiasi kinerja daripada TVRI Palu, pegawainya itu. Saya sangat mengapresiasi. Ini kita bicara TVRI Sulteng nih, lokalnya. Ya, artinya pun juga ini ada hubungannya dengan TVRI nasional atau TVRI pusat. Palu pun juga melihat itu. Artinya sinergi yang dibangun stasiun lokal dan yang dibangun oleh stasiun pusat itu pun juga harmonis hingga saat ini. Kalau saya TVRI, misalnya TVRI nasional, saya tetap nonton itu. Karena saya ingat, contohnya saja. Program apa nih yang menjadi favorit Om Palu saat ini? Kalau favorit saya itu acara-acara pertama itu kalau masalah pelanggaran hukum itu sangat betul itu. Seperti sekarang ini kan kita sudah tahu bersama ini tuh Sambo. Tapi kan itu perlu kita istilahnya kita kaji kenapa dan mengapa. Ya sehingga kalau kita sekarang ini marilah kita menonton sampai selesai sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Kita punya banyak channel berita begitu ya, banyak program berita di Klik Indonesia pagi, siang begitu ya, dan juga informasi berita lainnya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter melihat era digitalisasi, artinya Pak Dokter tadi berulang-ulang pun juga mengatakan TVRI dari masa ke masa pun juga mulai dari zaman hitam putih begitu Pak. Kemudian sekarang beralih ke kita sebutnya ASO atau analog switch off, nanti memasuki era digital. Apa yang Pak Dokter lihat begitu? Sesuatu yang kemudian menjadi signifikansi perkembangan. Ya, tentu saja itu menyangkut kemampuan beradaptasi. Maksudnya saya harus akui bahwa setelah saya melihat bahwa TVRI nasional itu mengemas suatu program yang terdiri dari 4 channel itu ya kan. Jadi memang itu perlu. Saya kira saya sangat bangga dengan pemikiran seperti itu karena kalau kita lihat di TV lain kan menonton olahraga di situ juga, menonton tari-tarian di satu channel. Nah, TVRI ini kan akan bagi. Kalau channel sekian dia olahraga, channel sekian berita, channel sekian budaya. Jadi memang ini harus harus ada konten-konten yang khusus disiapkan sehingga pemirsa itu punya pilihan. Nah, itu saya kira satu hal yang positif yang saya lihat karena saya kira dari pengalaman para senior di TVRI itu sudah melihat bahwa ke depan itu kebutuhan-kebutuhan itu perlu ada terus sehingga diciptakanlah satu model 4 channel itu ya kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, ditunjang dengan kemajuan digitalisasi ini itu akan memberikan suatu kualitas siaran dan gambar yang tentu dengan sumber daya manusia yang disiapkan tentu itu akan menampilkan sebuah kualitas televisi Republik Indonesia baik pusat maupun lokal itu yang punya daya saing yang tinggi dengan TV-TV lain. Dan saya kira itu intinya di situ. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita ini biasa-biasa saja. Karena ada pesaing-pesaing lain. Karena banyak di berbagai channel ini orang memilih. Tapi kalau dia jatuh cinta kepada satu siaran, itu dia tidak macam Om Kota bilang. Termasuk saya juga. Om Palu, sorry. Termasuk saya juga. Saya kalau sudah bicara itu mulai jam 5 sudah standby. Ini kita bicara konten lokal nih. Konten lokal. Karena begini Pak, ada istilah think globally, action locally. Maksudnya berpikir, boleh kita lihat, nasional kita harus lihat juga sebenarnya. Tapi lokal itu perlu kita lihat juga apa. Karena dulu pernah saya sarankan begini, ini TVRI ini, karena ini kan sekarang era akuntabilitas. Yang saya bangga ini, yang saya apresiasi, itu dilakukan oleh Kabupaten Morowali, dia kerjasama MOU dengan TVRI. Ada transmisi nanti. Iya, untuk buat transmisi. Karena begini Pak, itu bupati-bupati yang ada di sana, dia ingin juga apa yang dia buat itu dilihat oleh orang Sulawesi Tengah. Karena itu dia harus bermitra, macam dibilang tadi. Pak Ardin tadi, Pak Kasubag. Supaya dia, kalau dia berbuat di sana, kita juga di misalnya Morowali, apa yang dibuat oleh bupati, itu kan kemarin saya lihat bagus sekali ya. Di sana, jadi wujud akuntabilitas dia terhadap apa yang dia buat dengan pemerintahan itu bisa diekspos oleh masyarakat, lalu masyarakat tahu. Begitu juga harusnya diikuti toli-toli oleh kabupaten lain. Dan ini dalam rangka menyebarkan informasi itu sampai ke pelosok-pelosok.
Karena kita harus tahu bahwa keterbatasan itu ada. Nah, tapi kita kalau bermitra seperti yang saya bilang di Morowali itu salah satu cara bagaimana ini memperluas jangkauan. Oke. Sehingga semua masyarakat yang ada sampai di pelosok itu bisa melihat siaran itu, mendapatkan hak mendapatkan siaran yang mereka ingin lihat gitu. Saya kira itu satu cara yang baik, yang dilakukan oleh TVRI ini secara nasional dan kemudian juga akan menyebar ke daerah-daerah. Baik. Artinya Pak Dokter melihat TVRI nasional sudah memberikan sumbangsi, memberikan istilahnya pengaruh yang baik kepada TVRI daerah, termasuk di Sulteng juga. Itu saya kira memang sudah terjadi, Pak. Kombinasinya sudah begitu bagus. Sinergitas antara TVRI pusat dengan di daerah gitu. Karena itu tadi kita tidak mungkin tidak tahu daerah kita. Karena kalau kita tidak tahu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya penting sekali ini kemitraan dalam memperkuat TVRI lokal itu dengan Pemda-Pemda. Saling mendukung. Kita berharap akan ada jalan ke sana, akan ada tujuan ke sana. Saya kembali ke Pak Arin, Pak Kasubag. Pak Kasubag melihat memang perlunya kemitraan satu stasiun TV begitu dalam hal ini TVRI dengan dunia pendidikan. Sangat penting. Sangat perlu. Ya, karena sumber daya untuk mengelola pelayanan pendidikan ini kan tidak butuh sumber daya yang besar. Pengelolaan pendidikan ini masalah kolosal, masalah besar ya. Jadi butuh partisipasi dari berbagai pihak. Nah, TVRI punya kekuatan untuk itu. TVRI punya kekuatan untuk itu. Ya. Hashtag kita adalah media pemersatu bangsa. Artinya kekuatan pun juga ada di situ. Kekuatan ada di situ. Ya. Kemudian kan TVRI ini punya yang menarik menurut saya di TVRI ini adalah konten-konten lokal yang seperti disampaikan Pak Dokter tadi ya. Jadi mungkin ada hal-hal lokal yang bisa diangkat ya, bisa diangkat berita-berita lokal, mungkin budaya-budaya lokal ya, aktivitas-aktivitas lokal yang mungkin porsinya bisa lebih dibanyak, karena menurut saya yang menarik dari TVRI itu adalah konten-konten yang bersifat lokal. Kalau yang nasional kan kita sudah banyak stasiun-stasiun penyiaran baik publik maupun swasta yang lain ya. Baik. Tapi Pak Ardin melihat ketika kita bicara spesifiknya ke pendidikan di daerah terpencil begitu, apa yang harusnya lebih menjadi penekanan lagi nih untuk TVRI? Mungkin begini ya. TVRI bisa lebih mengeksplor, ya, bisa mengeksplor dengan sumber daya yang dimiliki TVRI. Saya kira bagaimana penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah-daerah terpencil itu bisa lebih dimunculkan dan mungkin akan dilihat oleh semua orang. Karena tanggung jawab pendidikan ini tanggung jawab kita bersama dan tanggung jawab sebuah stasiun penyiaran juga. Banyak daerah terpencil kita yang menurut data dari BPMP sendiri. Kalau daerah terpencil itu kan yang mengeluarkan datanya adalah mungkin dari dinas. Dari dinas. Pemberdayaan masyarakat desa. Kalau kita lihat kemarin kan menurut Pak Kadis itu katanya Kadis PMD ya? Kadis PMD ya. Itu dari 1.800 lebih desa yang ada di Sulawesi Tengah itu, kategori desa yang sangat tertinggal itu ada 26. Nah, di Sulteng ya, di Pak Sulteng. Ardin ya? 26 yang sangat tertinggal dan ada 350 sekian itu yang kategori tertinggal. Nah, dan ini sebenarnya harusnya ada kolaborasi lebih apik lagi antara satu stasiun TV, TVRI Sulteng dan juga institusi pendidikan begitu. Betul sekali. Kita berharap ada segitu apa yang disampaikan oleh Pak Sinar Alam juga tadi Kepala BPMP. Saya kira kami di BPMP juga sangat berharap adanya kolaborasi itu untuk biar pendidikan. Agar kita tidak selalu menyaksikan pendidikan di kota begitu ya, tapi pendidikan di daerah terpencil pun juga kita bisa saksikan gitu ya, dan ini bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita bisa saling membantu. Saya kembali ke Om Palu. Om Palu sebagai masyarakat sebenarnya apa sih yang pengennya menyaksikan atau menonton tayangan seperti apa begitu? Kalau saya itu pertama ya saya nonton itu melalui TVRI Palu itu tentang masalah sekolah yang ada di pedesaan. Nah, Om Palu pun ini konsentrasinya ke pendidikan terus nih. Karena bukan apa, sekolah itu perlu kita, karena kecerdasan itu ada dari sekolah. Kecerdasan bangsa itu dari sekolah. Sehingga sekolah yang di pedesaan itu, kita ini kan betul-betul harus kita fokus ke situ. Kenapa sekolah ini ada ketinggalan? Sehingga saya katakan tadi itu, kalau ada sekolah misalnya di kabupaten,
saya kira guru di situ itu segera menyampaikan kepada kadis yang terkait. Biar bisa diangkat begitu bisa informasinya. Jangan itu hanya dinonton saja. Kalau saya di Palu ini, setiap ada kejanggalan, saya langsung interaktif. Dan saya tidak ragu-ragu karena kita memberikan salah satu masukan, tentunya punya kebenaran. Seperti sebagaimana disampaikan Pak Dokter tadi, justifier, dasar kebenaran. Ini basicnya jaksa begitu ya. Jadi sehingga kalau kita berbicara tidak ada kita istilahnya saling curiga, saling fitnah. Makanya kita berbicara, jangan kita berbicara tidak punya dasar kebenaran. Ini kalau kita perlu mengangkat apa yang terjadi di institusi Polri, harusnya Pak... Boleh. Ini kalau bisa menjadi konten kita, Om Palu harusnya diundang begitu ya. Karena begini, saya kan begini. Kita ini kan yang kita takuti ini kan hukum. Apabila kita melanggar hukum, tentunya hal ini tangan dua jadi satu. Dalam arti bolgol. Ini konten yang harusnya kita angkat begitu ya, dan kita akan lebih spesifik untuk membahas hal-hal itu begitu ya, Om Palu. Om Palu, benar. Iya. Pemirsa, kami membuka line telepon. Anda ingin bergabung sama kami di 0451 452 414, kami buka begitu untuk Anda yang mungkin juga ingin memberikan ucapan selamat kepada TVRI di usia 60 tahun. Saya kembali ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, artinya media pun juga ini bisa merubah paradigma pemirsa, viewersnya, bisa memberikan perubahan gitu. Artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, ataupun juga dari positif negatif, bahkan sebaliknya negatif ke positif begitu. Iya, saya kira memang kalau kita bicara soal dampak daripada media itu kan dua. Ada tentu kita bicara dalam peran TVRI ini kan bagaimana ini media ini termanfaatkan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi yang bersifat membangun dalam berbagai aspek gitu kan. Nah tentu saja di Sulawesi Tengah ini kalau kita bicara 61.000 luas wilayah dan seterusnya dengan desa-desa yang masih terpencil. Sebenarnya itu ada pada ingat ya, konstitusi kita itu di pembukaan itu tanggung jawab negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh kehidupan bangsa. Jadi memang betul kita sadari ini tidak mudah. Tantangan itu pasti ada karena keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Misalnya dulu kita waktu masa COVID, sedangkan di perguruan tinggi saja, itu adik-adik yang mau kuliah itu selalu dia bilang, Pak, saya naik di pohon ini, mau ikut kuliah, tapi terlempar-lempar. Bagaimana bisa itu ada sinyal? Jaringannya begitu maksudnya. Jaringan, tapi karena kita butuh teknologi yang bisa, kalau tidak ada teknologi kemarin, di TVRI juga ada kemasan belajar yang disampaikan itu supaya menyampaikan ke belajar dari rumah. Dari rumah itu ada. Saya kira ini satu sumbangsi dalam kondisi yang apapun kita masih bisa survive. Bayangkan kalau tidak ada media, kita blank semua. Jadi saya biasa kasih kuliah itu, adik-adik, Pak, saya tadi terlempar-lempar karena saya di pohon ini, Pak, cari sinyal. Aduh, saya bilang, adik, kalau sinyal saya tidak punya kekuasaan menahan. Itu sudah. Tidak bisa menahan lemparan gitu ya. Yang dibutuhkan bagaimana itu daerah-daerah kita itu, ya misalnya kita bicara soal dukungan infrastruktur yang bisa menyalurkan siaran itu dari Telkomsel misalnya. Sehingga televisi bisa sampai ke sana gitu. Nah, tanpa itu kan saya kira ini menjadi masih merupakan tantangan ke depan. Tapi saya kira masyarakat selalu merindukan kebutuhan akan pendidikan itu kan sesuatu yang hakiki. Apalagi kita lihat orang-orang tua di desa juga ini kan tidak seperti dulu. Kalau ada uang dia cuma simpan di bawah kasur. Kalau ada uang dia suka kasih sekolah anaknya. Tapi ketika dia misalnya bagaimana informasi-informasi pendidikan itu mereka belum tahu. Dan ingat pendidikan ini sangat berkaitan dengan IPM kita kan. Nanti dari BPMP itu sekarang kita indeks pembangunan manusia kita itu sudah sudah keberapa gitu. Karena faktor ada datanya Pak Ardin. Iya, karena faktor pendidikan 2021 IPM kita itu 69,79 nilainya. Itu urutan jadi kita bawah? ada di urutan 25 dari 34 provinsi ya. Ini kita bicara Sulteng 25 dari 34 provinsi di 61 69,79. Kalau rata-rata nasional itu 72. Baik. Artinya Pak Ardin, kekuatan apa yang dimiliki oleh media untuk membangun sebuah pendidikan? Iya, saya kira media ini punya kekuatan yang sangat besar ya untuk membangun pendidikan. Media ini kan mengenai akses. Media ini kan akses. Ya, jangkauannya luas. Namanya media penyiaran. Apalagi media penyiaran yang dimiliki oleh TVRI ini kan jangkauannya sampai ke pelosok. Ya. Jadi memang kekuatan TVRI itu ada di TVRI. Kekuatan TVRI itu ada. Untuk membangun
pendidikan di Sulawesi Tengah. Baik. Om Palu usia 60 tahun tentunya bukan hal yang gampang gitu untuk dilewati dan dilalui bersama, ya kan? Om Palu bahkan sudah melewati usia 60 tahun begitu. Apa yang Om Palu lihat? Kematangan apa yang harusnya dimiliki? Kalau saya dulu, Pak, ini TVRI ini masih hitam putih. Hitam putih itu, dan televisi itu kalau di misalnya di masih kampung dulu, belum kelurahan. Itu kalau di rumah itu orang sudah punya televisi. Pasti nontonnya TVRI. Pasti nonton TVRI. Dan itu pun hitam putih. Jadi hal ini kalau masalah TVRI ini dengan adanya kemajuan sekarang ini, dan kita benar-benar harus kita mengikuti semua acara agar supaya kita tidak ketinggalan tidak ketinggalan ilmu. Ini televisi kan ilmu sebenarnya, ilmu. Kalau kita tidak nonton, mana kita tahu? Pasti kita tidak paham dan kita tidak mengerti kejadian di mana. Ya, dan TVRI selalu memberikan siaran dari Aceh ke Papua, Sabang hingga ke Merauke. Termasuk di Sulawesi Tengah juga. Pak Ardin, dengan hashtag, kita punya 2 hashtag besar begitu Pak, media pemersatu bangsa, dan kemudian hashtag terus merawat negeri. Ketika ada koneksi ke pendidikan, esensi apa yang harusnya diambil dari tagar ini? Ya, saya ingat kalau saya tidak salah tahun 2020 atau 2021 TVRI itu mendapat penghargaan ya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Artinya itu suatu bukti ya. TVRI mendapat penghargaan berupa lembaga penyiaran yang konsen, yang peduli terhadap layanan pendidikan di masa pandemi pada saat itu. Pada saat itu. KPID memberikan itu. KPI memberikan itu di tahun 2020. Kalau saya tidak salah. Nah, itu artinya peran TVRI sudah terbukti. Jadi ada lembaga yang mengakui, kita semua mengakui bahwa memang TVRI connect dengan pemersatu bangsa itu tadi. Dan terus merawat negeri terus merawat negeri ini. Baik. Pak Dokter, sebagai akademisi dan juga pemerhati TVRI yang pun juga sering sekali kami undang di setiap dialog budaya begitu, kita di TVRI Sulteng tetapi memiliki koneksi ke TVRI pusat atau nasional gitu. Pak Dokter pun juga melihat hashtag kita, tagar kita merawat negeri dan mempersatukan bangsa ini memang sudah pas secara esensi. Substansinya saya kira itu sebuah hashtag yang yang betul-betul sesuai dengan kondisi bangsa kita, Pak. Sebab kita ini kan bangsa yang plural, ya. Bangsa yang besar. Kira dari sejarah bangsa kita kan kita sudah tahu kenapa dalam perjalanan kita banyak. Tapi dengan munculnya hashtag itu, artinya TVRI ini mengawal kondisi-kondisi bangsa kita ini supaya tetap dengan tentu menampilkan berita-berita yang nuansanya itu menggugah semangat, mempersatukan, ya. Jadi kualitas berita yang disampaikan itu betul-betul sebuah berita yang kontennya itu selalu berpikir bagaimana semua pemirsa itu digiring untuk selalu memahami keindonesiaan. Itu yang penting, Pak. Karena hashtag itu memersatukan bangsa dan merekatkan persatuan dari bangsa yang plural ini. Jauh sebelum TV-TV ini ada, yang sejak kita reformasi baru kita mulai ada. Tapi TVRI sudah muncul dengan hashtag itu sampai sekarang, dan itu up to date sampai kapanpun. Kalau Indonesia ini bubar, baru itu hashtag itu bubar. Karena itu suatu realitas yang ada di bangsa kita. Tidak bisa kita mau pakai hashtag apa, karena memang kalau tidak ada hashtag seperti itu yang kemudian membangun empati, lalu menyadari realitas bangsa kita yang terdiri suku-suku bangsa, geografis, warna, dan itu dipersatukan dengan wawasan-wawasan yang disampaikan oleh TVRI dalam beritanya. Saya kira itu satu hal yang luar biasa. Dan bukti nyata kita sering sekali menghadirkan live report begitu langsung dari berbagai daerah di setiap pemberitaan kami, Pak. Artinya keindonesiaan itu sudah dimiliki oleh TVRI, Pak. Itu yang penting, Pak. Karena bangsa kita realitasnya begitu, Pak. Makanya ada konten budaya itu menampung semua, sehingga dulu kita tidak tahu hanya budayanya orang sana, tapi orang sana tahu juga kita, ya kan? Misalnya Pak Julius ini pakai baju kayak begini, ini kalau disorot dari orang jauh, bagus juga ya. Jadi tampilan-tampilan nuansa budaya inilah yang kemudian orang Indonesia akan melihat memang bangsa kita itu betul-betul luar biasa dan bersatu dalam ke-Indonesia. Itu diakomodir oleh TVRI dengan dua hashtagnya atau tagarnya adalah media pemersatu bangsa dan juga terus merawat negeri. Om Palu terus menginginkan adanya konten-konten yang tentunya baik, ya, konten yang punya nilai edukasi begitu, namun tetap menghibur dari TVRI. Iya, saya tetap. Kenapa tetap? Karena saya ini kalau menonton,
sampai selesai acara. Sehingga saat ini tidak ketinggalan ilmu. Oke. Karena kita menuntut adalah ilmu itu. Dan Om Palu sangat kritis. Sangat kritis. Sangat kritis untuk memberikan masukan kepada kami. Makanya saya tidak mau saya itu misalnya istilahnya hear that defend, membenarkan yang salah. Nah, saya tidak mau. Kalau salah saya katakan salah. Oke. Jangan yang salah kita benarkan. Berarti hear that defend, membenarkan yang salah dan saya tidak suka seperti itu. Baik, kami butuh Om Palu untuk terus memberikan kritikan, masukan kepada kami. TVRI Sulteng yang terus berkoneksi dengan TVRI Pusat. Dari Pak Ardin sendiri, apa yang menjadi closing statement terakhir Pak? Singkat saja untuk TVRI yang ke-60 tahun. Ya, Singkat aja Pak. yang pertama selamat ulang tahun buat TVRI yang ke-60. Harapan untuk pendidikan khusus kami untuk pendidikan khususnya TVRI bisa menjalin kolaborasi dengan kami, dengan siapapun, dengan stakeholder pendidikan, ya sebanyak-banyaknya dengan akses yang dimiliki untuk akselerasi pendidikan kita. Akselerasi pendidikan supaya karena pandemi COVID ini kan membuat pendidikan kita agak stuck kemarin, agak mundur dan kita perlu katalisasi, bisa dipercepat akselerasinya oleh TVRI. Baik, terima kasih. Pak Dokter yang terakhir, Pak Dokter. Apa yang Pak Dokter inginkan gitu dan harapkan dari TVRI yang ke-60 tahun ini, Pak? Tentu saja selamat ya ulang tahun yang ke-60 TVRI kepada semua karyawan dari pusat TVRI sampai ke daerah, khususnya, dari pusat sampai ke Palu khususnya. Semoga usia ke-60 ini menjadi sebuah refleksi. Refleksi itu untuk melihat apa yang sudah kita capai dan what next. Apa yang kita lakukan ke depan, karena saya kira kita tidak berada dalam suatu kondisi yang hampa, selalu ada kompetisi. Dan TVRI harus mampu beradaptasi dengan perubahan itu, menampilkan kualitas yang bermutu, menjaga kesatuan bangsa, dan juga switch analog itu akan memberikan kepuasan bagi pemirsa yang menonton siaran-siaran TVRI sampai ke pelosok. Baik. Terima kasih. Bapak-bapak telah hadir bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi dari berbagai tokoh, ya, dari akademisi, Dr. Christian Tinjabat MSI, dari tokoh masyarakat. Terima kasih Om Palu dan juga dari pendidikan, dari Kasubag BPMP dan juga tadi bergabung bersama kami yaitu Kepala BPMP langsung dari Bangka Belitung. Terima kasih Bapak-bapak, ya. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi untuk kehadiran dari Anda semuanya. Terima kasih pemirsa. Sekali lagi mari kita rawat negeri melalui TVRI dan juga mari kita menjadikan TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat Hari Ulang Tahun TVRI yang ke-60 tahun. Terus bersama dengan kami memberikan informasi-informasi yang bernilai pendidikan, bernilai edukasi, dan juga terus menghibur kami. Terima kasih, saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Terima kasih.